Halo pria berkelas, pernah enggak kamu lihat dia online tapi pesanmu cuma dibaca tanpa balasan? Jawabannya makin singkat, terasa dingin, bahkan kadang hilang begitu saja padahal dulu hangat dan responsif. Dan anehnya justru saat dia mulai cuek kamu malah makin kepikiran. Pikiranmu penuh tanya, aku salah apa? Dia masih peduli atau tidak? Tenang, ini bukan berlebihan dan kamu tidak sendirian. Ada alasan psikologis kenapa seseorang bisa terlihat acuh tapi pikirannya justru ramai. Dan yang lebih penting adalah bagaimana kamu bersikap tanpa kehilangan harga diri sekaligus tidak merusak peluang yang masih ada. Karena dalam situasi seperti ini yang diuji bukan seberapa besar perasaanmu tapi seberapa kuat kamu mengendalikan diri saat menghadapi ketidakpastian. Semuanya biasanya dimulai pelan, balasan masih ada tapi makin pendek. Obrolan yang dulu mengalir sekarang berhenti cepat, kamu lihat dia aktif, story berjalan, tapi tidak ada inisiatif untuk menghubungimu, dan yang paling mengganggu. Bukan diamnya tapi perubahan sikapnya. Dari hangat menjadi jauh seolah kamu tidak lagi penting, lalu tanpa sadar kamu mulai sering mengecek ponsel. Setiap notifikasi membuatmu berharap itu darinya, tapi harapan itu berulang kali jatuh, dan semakin dia diam semakin pikiranmu berisik. Kamu membaca ulang chat lama, mencari arti tersembunyi, bertanya apakah dia bosan, menemukan orang lain, atau perlahan menjauh. Ironisnya semakin dia terlihat tidak peduli justru kamu makin terikat secara emosional. Padahal secara logika kamu tahu harusnya bisa bersikap biasa saja tapi kenyataannya tidak semudah itu. Karena ketidakjelasan menciptakan tekanan dan kamu terjebak dalam overthinking tanpa jawaban. Di titik ini banyak pria salah langkah, panik lalu mengirim pesan panjang, menuntut kejelasan, atau sebaliknya pura-pura tidak peduli padahal hatinya kacau. Semua dilakukan demi satu hal yaitu kepastian, padahal sebelum menyimpulkan bahwa diam berarti pergi ada satu hal penting yang harus kamu pahami. Bahwa tidak semua orang mengekspresikan perasaan dengan cara yang sama, tidak semua jarak berarti kehilangan, dan tidak semua sikap dingin lahir dari ketidakpedulian. Kadang diam adalah cara seseorang berpikir, kadang jarang menyapa adalah bentuk menahan diri, dan kadang di balik sikap cuek justru ada konflik batin yang tidak terlihat. Jadi sebelum kamu memutuskan untuk mundur atau justru mengejar lebih keras, pahami ini baik-baik bahwa tidak semua diam berarti dia menjauh, dan bisa jadi saat kamu merasa diabaikan, sebenarnya kamu masih ada di pikirannya. Saat wanita mulai terlihat dingin, kebanyakan pria sebenarnya belum kehilangan ketertarikan, yang hilang justru ketenangannya, dan disitulah kesalahan dimulai karena reaksi yang terlalu cepat dan impulsif. Kesalahan pertama adalah menarik kesimpulan terlalu dini. Baru dibalas singkat langsung berpikir dia sudah tidak tertarik. Baru sehari tidak menyapa langsung merasa dia menjauh, padahal perubahan kecil belum tentu mencerminkan perubahan perasaan, tapi karena pikiran dipenuhi rasa takut kehilangan, otak otomatis memilih skenario terburuk agar kecemasan terasa masuk akal. Sayangnya asumsi ini sering meleset dan justru memicu reaksi yang memperburuk keadaan. Kesalahan berikutnya adalah membanjiri chat, dari satu pesan yang tidak dibalas berubah jadi rangkaian pesan dengan nada berbeda. Awal santai, lalu menyindir, lalu serius. Tanpa sadar itu bukan lagi perhatian tapi tekanan, dan ketika seseorang merasa dikejar secara emosional, respons alaminya adalah mundur. Lalu muncul kesalahan lain yaitu menekan dengan pertanyaan emosional seperti, "Kamu kenapa berubah?" Atau, "Kalau memang tidak mau lanjut bilang saja." Yang terdengar jujur tapi di momen yang salah justru terasa sebagai tuntutan, karena kamu meminta jawaban saat dia sendiri mungkin belum memahami perasaannya. Akibatnya bukan keterbukaan yang muncul tapi jarak yang makin lebar karena ia mulai merasa lelah secara emosional, dan di titik ini ketertarikan yang tadinya ada perlahan berubah menjadi beban, karena tidak ada yang lebih cepat mematikan ketertarikan selain rasa lelah. Ironisnya banyak pria berpikir semakin kuat mengejar maka posisinya semakin jelas, padahal yang terjadi justru sebaliknya, reaksi impulsif membuatmu terlihat tidak stabil, terlalu bergantung, dan kehilangan kendali diri, sehingga nilai dirimu justru turun di matanya. Pesan pentingnya sederhana, yang merusak hubungan seringkali bukan sikap cuek darinya, tapi kepanikan. Dari reaksimu,
Jadi hal pertama yang perlu kamu jaga bukan perhatian darinya melainkan ketenangan dalam dirimu sendiri. Karena diam tidak selalu berarti tidak peduli, justru dalam banyak kasus diam adalah tanda pikirannya sedang aktif, penuh pertimbangan yang tidak terlihat dari luar, karena wanita cenderung memproses emosi secara internal. Saat bingung dengan perasaannya, ia tidak langsung bicara tapi memilih diam untuk menata apa yang ia rasakan. Bertanya pada dirinya sendiri apakah ini hanya emosi sesaat atau sesuatu yang lebih dalam, apakah kamu aman untuk perasaannya, dan proses ini tidak bisa dipaksa selesai dalam waktu singkat, sehingga ia memilih menunda respons daripada berbicara tanpa kejelasan. Masalahnya, semakin kamu menekan di fase ini, semakin sulit baginya menemukan kejelasan itu sendiri karena tekanan hanya mempercepat kecemasan, bukan kejujuran. Dan ada satu hal lagi yang sering luput disadari yaitu ia juga menjaga harga dirinya. Karena ketika perasaan mulai tumbuh, justru disitulah ia menjadi lebih hati-hati. Ia tidak ingin terlihat terlalu berharap atau terlalu cepat membuka diri karena dalam pikirannya respons yang terlalu antusias bisa membuat posisinya terasa lemah. Jadi menahan diri bukan permainan atau manipulasi melainkan cara menjaga keseimbangan emosi dan martabat. Di balik diam itu justru ada proses menimbang apakah perasaannya sepadan dengan sikapmu dan apakah ia aman untuk membuka diri lebih jauh. Tanpa disadari, sikap menarik diri ini juga menjadi cara untuk melihat siapa dirimu. Sebenarnya, apakah kamu tetap tenang, dewasa, dan stabil atau justru panik, menekan, lalu kehilangan kontrol? Karena di momen seperti ini reaksimu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Pria yang tetap tenang memberi sinyal kekuatan emosional sementara yang mudah goyah menunjukkan ketidakstabilan. Dan bagi wanita kestabilan adalah indikator utama rasa aman. Jadi diamnya bukan sekadar menjauh tapi proses menilai apakah kamu bisa diandalkan saat situasi tidak pasti atau hanya kuat saat semuanya mudah. Itulah kenapa diam seringkali bukan akhir tapi fase berpikir, menjaga diri, dan menyaring. Dan dalam banyak kasus yang menentukan arah hubungan bukan diamnya tapi bagaimana kamu meresponsnya. Lalu muncul pertanyaan yang mengganggu, kenapa justru kamu yang terus kepikiran saat dia makin cuek? Padahal secara logika kamu seharusnya bisa biasa saja. Tapi ini bukan soal lemah melainkan cara psikologi ketertarikan bekerja. Karena ketertarikan tidak selalu tumbuh dari kehadiran penuh. Tapi justru dari ketidakpastian, saat semuanya jelas otak merasa aman, tapi ketika perhatian berkurang tanpa penjelasan otak masuk mode waspada, mencoba mengisi kekosongan dengan asumsi, menebak alasan di balik perubahan, dan semakin sedikit informasi yang kamu punya semakin aktif imajinasimu bekerja, kamu mulai membaca ulang pesan, menganalisis waktu balasan, pilihan kata, bahkan hal kecil seperti emoji atau nada yang terasa berbeda, seolah ada makna tersembunyi yang harus dipecahkan, padahal seringkali dia sendiri belum siap memberi kejelasan, bukan karena ingin mempermainkan tapi karena masih memproses perasaannya. Sementara di sisimu ketidakjelasan itu berubah menjadi teka-teki yang terus dipikirkan, dan di titik ini kamu tidak lagi melihat dia apa adanya tapi versi yang dibentuk oleh pikiranmu sendiri. Campuran antara harapan dan ketakutan kehilangan, hingga tanpa sadar kamu terjebak dalam jarak emosional yang aneh, tidak benar-benar dekat tapi juga tidak sepenuhnya jauh, dan justru di ruang inilah perasaan terasa semakin kuat karena ada ketegangan yang belum selesai, karena selama masih ada kemungkinan, selama dia belum benar-benar pergi, harapan terus hidup dan itulah yang membuatnya sulit dilepaskan. Harapan kecil inilah yang diam-diam membuatmu terus memikirkan dia bahkan saat ia tidak melakukan apapun. Dan penting untuk kamu sadari bahwa ini bukan tanda cinta yang dalam melainkan reaksi psikologis terhadap ketidakpastian, karena ketika ada ruang kosong tanpa jawaban, pikiranmu berusaha mengisinya, dan jika kamu tidak sadar kamu bisa terjebak terlalu lama dalam fase menunggu secara emosional. Tapi saat kamu paham kamu bisa kembali mengambil kendali. Karena pada akhirnya bukan dia yang membuatmu terus kepikiran melainkan jarak emosional yang belum kamu kelola dengan dewasa. Lalu muncul pertanyaan penting, apakah sikap cuek selalu berarti tidak peduli? Jawabannya tidak, karena yang membedakan adalah pola, bukan momen sesaat, dan jika kamu cukup jujur
Mengamati ada beberapa tanda yang menunjukkan ia masih punya rasa meski terlihat dingin. Seperti ia masih membaca pesanmu walau membalas lama atau singkat yang berarti kamu masih ada dalam perhatiannya. Karena jika benar-benar tidak peduli biasanya pesan bahkan tidak dibuka, lalu ia masih mengingat detail kecil tentangmu yang bahkan kamu sendiri lupa, dan ini tidak mungkin terjadi jika kamu sudah tidak ada di pikirannya. Kemudian responnya mungkin pendek tapi tetap relevan dan nyambung. Menunjukkan ia masih terlibat walau menahan diri. Ada juga tanda halus seperti perubahan sikap saat kamu menyebut orang lain yang menunjukkan cemburu tersembunyi. Dan yang paling jelas adalah ia tidak benar-benar menghilang karena sesekali tetap muncul memberi sinyal kecil bahwa ia masih ada. Tapi di sisi lain kamu juga harus jujur melihat perbedaan penting. Jika cueknya konsisten tapi tetap ada komunikasi biasanya itu tanda ia masih peduli namun berhati-hati. Sedangkan jika ia benar-benar menghilang, tidak membaca, tidak merespons, dan seolah lenyap, itu bukan lagi proses tapi penarikan diri, dan memahami perbedaan ini membuatmu tidak terjebak harapan kosong serta tetap rasional dalam bersikap. Di titik ini sikapmu sebagai pria benar-benar diuji. Bukan saat semuanya berjalan lancar tapi justru saat perhatian berkurang dan ketidakpastian muncul. Karena kedewasaan bukan tentang seberapa keras kamu mengejar tapi seberapa tenang kamu menjaga diri, sikap paling penting adalah tetap tenang dan berkelas. Tenang berarti kamu tidak bereaksi berlebihan, tidak panik, tidak menyindir atau menciptakan drama, sementara berkelas berarti kamu tetap sopan, jelas, dan konsisten dalam sikapmu. Dan energi seperti ini sangat terasa, karena wanita peka terhadap bagaimana kamu mengendalikan diri saat situasi tidak sesuai harapan. Dan justru disitulah nilai dirimu terlihat paling nyata. Pria yang mampu mengendalikan emosinya menghadirkan rasa aman, bukan tekanan, dan itu langsung terasa tanpa perlu banyak kata. Langkah berikutnya adalah menurunkan intensitas tanpa benar-benar menghilang, bukan permainan tarik ulur tapi penyesuaian energi. Jika sebelumnya kamu terlalu sering menghubungi maka belajar memberi ruang, tetap hadir tanpa menuntut, tetap merespons tanpa mengejar, sehingga kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai dirimu sendiri tanpa memutus koneksi. Lalu alihkan fokus ke hidupmu sendiri, kembali ke rutinitas, tujuan, pekerjaan, hobi, dan lingkungan sosialmu bukan sebagai pelarian tapi sebagai fondasi. Karena pria yang hidupnya tetap berjalan justru terlihat lebih bernilai dibanding yang berhenti hanya karena satu orang. Dan saat kamu sibuk berkembang energi ketertarikan berubah secara alami menjadi lebih sehat dan kuat. Berikutnya berhenti memaksa validasi emosi. Tidak semua perasaan bisa dijelaskan cepat dan tidak semua kejelasan harus ada sekarang. Menerus menuntut jawaban hanya memberi kesan ketergantungan. Sementara pria dewasa mampu menenangkan dirinya sendiri tanpa bergantung pada kepastian dari orang lain, dan disinilah banyak yang kehilangan daya tarik bukan karena kurang perhatian tapi karena terlalu membutuhkan kepastian. Ingat ini baik-baik, pria yang tidak panik justru paling menarik bukan karena tidak peduli tapi karena ia percaya diri dengan nilai dirinya. Ia tahu kapan memberi ruang dan kapan hadir tanpa menjadikan emosi orang lain sebagai pusat kendali hidupnya. Karena pada akhirnya kedewasaan bukan tentang memenangkan seseorang tapi tentang tidak kehilangan diri sendiri di tengah ketidakpastian, dan dari situlah ketertarikan yang sehat tumbuh, bukan dari tekanan tapi dari ketenangan. Yang sering terlewat adalah wanita tidak selalu butuh pria yang terus mengejar. Di awal mungkin terlihat romantis tapi dalam jangka panjang yang dibutuhkan adalah kestabilan emosi, bukan intensitas berlebihan melainkan konsistensi sikap. Bukan seberapa sering kamu bertanya tapi seberapa tenang kamu menghadapi situasi. Karena ketenangan menyampaikan pesan kuat bahwa kamu tidak kehilangan arah hanya karena dia diam. Seringkali diamnya disalahartikan sebagai permainan atau hukuman padahal dalam banyak kasus itu adalah proses mengamati. Melihat apakah kamu mampu mengendalikan diri atau justru dikuasai ketakutan. Apakah kamu tetap menjadi dirimu sendiri atau berubah menjadi versi panik yang kehilangan kendali. Dan di momen inilah ujian sebenarnya terjadi bukan soal seberapa cepat balasan datang atau seberapa jelas status hubungan, tapi tentang siapa dirimu saat tidak ada kepastian. Karena yang diinginkan bukan sekadar dicintai tapi merasa aman bersama seseorang yang tidak meledak saat bingung,
tidak menekan saat ragu, dan tidak menghilang saat ego tersentuh. Dan jika kamu mampu tetap tenang ketika dia diam, itu sudah menunjukkan tingkat kedewasaan yang tidak dimiliki banyak pria. Saat kamu mampu tetap fokus pada hidupmu tanpa memaksa perasaannya, disitulah daya tarik yang sebenarnya mulai terbentuk. Dan bahkan jika pada akhirnya ia memilih pergi, kamu tetap tidak kehilangan harga dirimu karena hubungan yang sehat tidak dibangun dari kejar-kejaran tapi dari dua orang yang sama-sama utuh. Jadi ketika dia diam jangan buru-buru menyimpulkan atau bereaksi. Tapi tanyakan satu hal yang jujur pada dirimu sendiri, apakah kamu benar-benar kuat secara emosi atau selama ini hanya reaktif? Karena jawaban dari pertanyaan itu bukan hanya menentukan arah hubungan tapi juga kualitas dirimu sebagai pria. Jika ada satu hal penting yang perlu kamu pahami, itu adalah tidak semua sikap cuek berarti tidak ada cinta, respon yang melambat atau diam sesaat bukan selalu tanda akhir. Banyak hubungan justru rusak bukan karena hilangnya rasa tapi karena salah membaca proses. Termasuk diam yang sering disalahartikan sebagai menjauh padahal seringkali itu adalah ruang untuk berpikir, menimbang perasaan, menjaga diri, dan mencari kejelasan batin, namun sayangnya ruang ini sering diisi dengan asumsi, ketakutan, dan reaksi impulsif hingga akhirnya berubah menjadi konflik. Disinilah perbedaan pria reaktif dan pria dewasa terlihat jelas, yang reaktif bergerak dari rasa takut kehilangan sehingga mengejar, menekan, dan memaksa kepastian. Sementara yang dewasa bergerak dari kendali diri dengan mengamati, memahami, dan memilih respon secara sadar, bukan karena tidak peduli tapi karena tidak ingin merusak sesuatu hanya karena panik sesaat, karena pada akhirnya yang menentukan bukan sikapnya tapi bagaimana kamu merespons. Kamu tidak bisa mengontrol perasaan orang lain tapi kamu selalu bisa mengontrol dirimu sendiri, dan dalam hubungan respon sering lebih berpengaruh daripada niat. Saat kamu tetap tenang ketika dia terlihat cuek kamu sedang menunjukkan kekuatan emosional. Saat kamu memberi ruang tanpa menghilang kamu menunjukkan kedewasaan, dan saat kamu tetap menjalani hidup tanpa menuntut validasi kamu menunjukkan bahwa nilai dirimu tidak bergantung pada satu orang. Ini bukan tentang menunggu tanpa batas atau berharap tanpa arah tapi tentang tidak kehilangan diri sendiri di tengah ketidakpastian. Sehingga jika hubungan berlanjut kamu melangkah dari posisi yang kuat dan jika tidak kamu tetap utuh tanpa hancur oleh ekspektasi. Ingat bahwa hubungan yang sehat tidak membutuhkan kepanikan melainkan kehadiran yang stabil, dan pria yang paling menarik bukan yang paling keras mengejar tapi yang paling mampu bersikap tepat saat emosinya diuji. Jadi jujurlah pada dirimu sendiri mungkin kamu pernah berada di posisi menunggu, menebak, dan menahan pikiran yang terus berputar, itu tidak membuatmu lemah itu membuatmu manusia. Tapi dari situ kamu punya pilihan untuk tidak lagi bereaksi berlebihan dan mulai membangun kendali diri. Karena pada akhirnya memahami hubungan bukan tentang mengendalikan orang lain tapi tentang menguasai dirimu sendiri saat situasi tidak berjalan sesuai harapan. Dan versi terbaik dari dirimu justru lahir ketika kamu tetap teguh di tengah ketidakpastian.